Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan elektronika industri. Hari ini kita akan belajar tentang dioda. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dioda. Apa itu dioda? Ada yang tahu ya teman-teman? Pasti sudah tahu apa itu dioda, karena ini adalah sebuah komponen elektronika yang banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, pengertiannya, dioda merupakan salah satu bentuk dari komponen elektronika khusus yang mempunyai elektroda yang disebut anoda dan katoda. Berarti yang mempunyai anoda dan katoda namanya dioda karena mempunyai dua da, ya. Satunya da yang ano yang positif dan satunya adalah satu da yang kato atau yang negatif. Jadi anoda itu positif, katoda itu negatif. Berarti kalau anoda dan katoda itu tidak boleh kebalik. Jadi nanti dioda itu harus terpasang pada positif dan negatif, tidak boleh terbalik. Kalau terbalik nanti bisa terjadi short atau terbakar ya, atau rusak lah gitu ya. Oke, jenis-jenis dioda, berarti jenis-jenis dioda itu banyak sekali ya. Yang paling awal itu adalah dioda normal atau dioda umumnya. Pada umumnya itu seperti ini. Tidak ada sebuah hitam itu ya, bulat hitam, tabung hitam. Nanti di bagian depan itu ada cincinnya warna silver ya, perak itu ya. Itu namanya dioda. Nah, ini adalah yang untuk bisa membedakan antara anoda dan katoda. Nah, ini secara umum. Lalu yang kedua ada dioda bridge. Ya, berarti ini adalah penyarah secara penuh. Ini dioda bridge, dioda jembatan ya, dioda bridge. Ada dioda Zener, lalu ada dioda LED. Jadi ini LED ya, berarti LED. Jadi kalau punya TV LED berarti menggunakan dioda, like emitting diode. Lalu di sini ada dioda foto, berarti ini fungsinya kebalik. Di sini kalau dioda LED itu dia memancarkan cahaya, tapi kalau dioda foto atau fotodioda itu adalah menerima cahaya. Ya. Lalu ada dioda laser. Ya, dioda laser jadi banyak digunakan di teman-teman untuk pointer dan sebagainya. Lalu dioda varaktor, lalu ada dioda tunnel dan dioda Schottky dan masih banyak dioda yang lain. Oke, selanjutnya ada dioda normal. Dioda normal jadi sebenarnya seperti ini ya, bentuknya yang tadi saya jelaskan. Lalu yang kedua simbolnya di sini ada sebuah segitiga yang depannya ada garisnya. Itu ada anoda dan katoda. Yang positif itu anoda, yang negatif itu katoda. Nah, dioda jenis ini merupakan dioda yang paling sering ditemui dalam rangkaian elektronika, terutama dalam rangkaian penyatu daya atau power supply. Ya. Lalu juga sebagai rangkaian frekuensi radio ya. Dioda jenis ini juga disebut dioda normal karena merupakan dioda standar yang paling umum digunakan sebagai dioda rectifier atau dioda penyarah. Ya, berarti penyarah. Kita lihat adaptor di sekalian, jadi untuk ngecas HP, untuk menyalakan TV, sekarang kan sudah pakai adaptor semua. Nah, itu pertama dari AC sampai ke DC perlu penyarah. Lah, penyarah dalamnya itu adalah dioda. Dari AC menjadi DC biasanya menggunakan dioda ya. Nah, dioda ini juga dikenal PN junction, berarti positif negatif, jadi positif dan negatif PN junction. Lalu yang kedua ada dioda bridge ya. Dioda bridge itu seperti ada 4 dioda yang dipasang secara ini. Nah, dipasang bersamaan itu. Ya, ini dioda bridge. Oke. Jadi gambarnya seperti ada segi 4, dalamnya ada diodanya. Berarti ini ada fasa di sini negatif, di sini positif untuk outputnya. Ya. Oke. Dioda bridge pada dasarnya adalah dioda yang terdiri dari 4 dioda umum atau normal ya, yang digunakan sebagai penyarah gelombang penuh. Jadi penyarah itu ada penyarah setengah gelombang, ada penyarah gelombang penuh. Nah, ya, nanti ada di elektronika daya. Ini ya, berarti ini untuk gelombang penuh. Jadi nanti gelombang AC kan sinus ya, ini berarti ini seret gitu ya. Jadi nanti akan jadi lurus. Tapi kalau gelombang setengah gelombang itu hanya mengarahkan gelombang yang positif, bukan yang negatif.
Oke, dengan menggunakan dioda bridge kita tidak perlu lagi merangkai 4 buah dioda secara normal menjadi penyarah gelombang. Nah, jadi kalau kita sudah menggunakan dioda bridge ini, kita tidak perlu menggunakan dioda umum, kita pasang, kita solderi gitu, tidak perlu. Karena kita sudah ada dioda bridge, kita tinggal pakai, kita sambungkan dari AC sehingga nanti outputnya menjadi DC. Jadi biasanya kalau memang 2220 AC kita langsung ke dioda bridge, biasanya langsung berubah menjadi 220 DC ya, berarti besar sekali, hati-hati ya. Nah, dioda bridge ini mempunyai 4 terminal, yaitu 2 kaki terminal input masukkan tegangan AC, jadi ini AC, AC yang atas AC, lalu 2 terminal output positif dan negatif, di sini negatif, di sini positif, nah, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada dioda Zener ya, sedikit berbeda ya. Tadi kalau dioda umum itu warnanya hitam, lalu ada cincin merah, ada cincin silvernya. Tapi kalau dioda Zener itu rupanya ada gold ya, bening tapi dalamnya gold, lalu di ada lingkaran hitam ya, simbolnya seperti ini. Nah, di penjelasannya, dioda Zener adalah dioda yang dirancang khusus untuk beroperasi dalam reverse bias atau bias balik. Jadi dioda itu karakteristiknya ada 2, yaitu reverse forward bias atau bias maju dan bias balik, reverse bias atau forward bias itu ya. Kalau ini dirancang khusus untuk agar beroperasi dalam bias balik ya, gitu ya. Nah, karakter dioda Zener ini dapat melewati arus pada kondisi bias terbalik reverse bias apabila tegangan mencapai titik tegangan breakdownnya. Wah, nanti melebar kemana-mana nih ya. Nanti ada karakteristik dioda, nanti kita pelajari di akhirnya ya. Jadi maksudnya balik itu ketika harusnya itu harus dikasih tegangan positif dan negatif ya, tegangan positif dan negatif, nanti dia baru bisa jalan. Tapi kalau dia ada Zener ini dikasih positif di sini, negatif di sini, dia tetap jalan. Nah, itu ya. Namun pada saat forward bias maju, Zener menghantarkan arus listrik seperti dioda pada umumnya ya. Jadi ini sedikit bisa jalan, cuma sedikit ya. Kalau baliknya sedikit sih. Cuma kalau ini seperti dioda pada umumnya kalau bias maju, forward bias. Nah, dioda Zener ini merupakan tegangan referensi yang stabil ya. Banyak digunakan sebagai pengatur tegangan voltage regulator, berarti untuk pengatur tegangan. Jadi kalau diputar nanti lebih mudah ya pada menjatuh power supply. Nah, ini dia yang keempat, ada dioda LED atau LED, light emitting diode ya. Jadi gambarnya seperti ini, biasanya untuk indikator ya, apakah rangkaiannya jalan apa tidak. Di sini ada simbolnya A, berarti ini anoda positif, ini katoda, dan ada simbol panah ke atas. Berarti ini arti dia memancarkan cahaya. Dioda LED atau light emitting dioda merupakan jenis dapat memancarkan cahaya makromatik ketika diberikan tegangan maju, tegangan forward ya, forward bias. Jadi kalau ini positif, ini negatif, maka ada tegangan maju. Nah, tergantung nanti diodanya berapa, biasanya 5 volt atau 1 volt tergantung ya. Nah, LED ada yang berwarna merah, jingga, ungu dan sebagainya, tergantung pada panjang gelombang yang digunakan atau jenis senyawa induktor yang digunakan ya. Jadi nanti LED sekarang sudah bermacam-macam, ada dulu kan adanya merah, yang hingga sekarang sudah jadi satu juga ada yang triode itu ya. Nah, dalam kehidupan sehari dapat kita menemui aplikasi LED itu seperti lampu. Sekarang lampu-lampu sekarang udah pakai LED ya, lampu LED ya, karena lebih hemat. Lalu ada lampu indikator lampu indikator peralatan elektronik dan listrik. Biasanya kita tadi yang saya jelaskan di sini sebagai indikator. Lampu dekorasi ya, maju mundur, kelap-kelip dan sebagainya. Iklan backlight untuk TV LCD ya, banyak sekali fungsinya. Lalu yang kelima ada dioda foto atau fotodiode. Jadi di sini ada seperti seperti foto transistor, hampir sama. Di sini ada sebuah lensa ya, berarti di sini lensa. Ini untuk mendapatkan cahaya. Jadi kalau dioda biasa dia akan nyala ketika mendapatkan tegangan 0,7 kalau ya, 0,7 volt. Nah, ini
kalau dioda foto atau fotodioda ini bisa nyala atau bisa mengalirkan arus listrik ketika diberi tegangan 0,7 dan di sini harus mendapatkan cahaya. Kalau ditutup ya tidak bisa nyala, tapi harus mendapatkan cahaya. Itu dioda foto. Ya, dijelaskan di sini, dioda foto adalah jenis dioda yang dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Jadi energi cahaya ini masuk ke sini akan menjadi arus listrik, arusnya mengalir dari anoda ke katoda. Dioda foto ini sering digunakan sebagai sensor pendeteksi cahaya seperti sensor cahaya kamera, sensor penghitung kendaraan, scanner barcode, dan peralatan medis. Gitu ya. Nah, dioda foto ini dapat jadi dua, yaitu dioda fotovoltaik. Jadi kalau fotovoltaik itu berarti dioda yang menghasilkan tegangan seperti sel surya. Ya, kalau di sini menggunakan sel surya, maka di sini bisa mengeluarkan tegangan. Atau dioda fotokonduktif yang tidak menghasilkan tegangan dan harus diberikan sumber tegangan lain untuk penggerak beban, ya. Gitu. Lalu dioda laser, ya, seperti ini. Kalau dapat tegangan, dia akan mengeluarkan cahaya laser. Bedanya apa dengan fotodioda? LED, tadi kan LED ya. LED itu cahayanya nggak begitu bisa jauh ya, tapi kalau ini bisa jauh. Ya. Nah, dioda laser atau laser dioda adalah jenis dioda yang dapat menghasilkan radiasi cahaya koheren yang dapat dilihat oleh mata spektrum infrared ketika di arus listrik. Berarti ini arus listrik, maka dia akan mengeluarkan cahaya laser. Nah, dioda laser ini digunakan sebagai perangkat audio seperti player DVD, Blu-ray, laser printer, dan laser pointer ya, scanner barcode dan lainnya. Nah, laser singkatan dari Light Application by Stimulate Emission of Radiation. Oke, selanjutnya ada dioda varaktor. Di sini seperti apa ya? Ya, ini bentuknya seperti ini, tapi fotodioda tapi nggak ada fotonya di sini ya. Dioda varaktor kadang-kadang disebut dengan dioda varicap. Jenis dioda ini memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Ya, jadi hampir seperti kapasitor ya, kapasitor. Cuma di sini kan nyalanya tergantung jenis tegangannya nanti. Dioda varaktor ini sering digunakan sebagai di rangkaian-rangkaian berkaitan dengan frekuensi seperti osilator, TV tuner, ya, radio tuner gitu ya. Lalu simbol dioda varaktor, dioda varicap dilambangkan dengan sebuah dioda di ujungnya ditambah sebuah kapasitor. Nah, ini ada kapasitornya, ada dioda ditambahi kapasitor, namanya dioda varicap atau dioda varaktor. Nah, ada yang ke-8, ada dioda tunnel atau tunnel dioda. Ya. Dioda tunnel atau dioda terowongan adalah jenis dioda yang mampu beroperasi pada kecepatan tinggi. Nah, ini dia, dan berfungsi baik pada gelombang microwave. Dioda tunnel ini digunakan untuk mendeteksi frekuensi dan konverter. Dioda tunnel maksudnya ya, bukan tunnel, disebut sebagai dioda Esaki. Kenapa dia disebut Esaki? Karena nama penemu adalah Esaki. Yang terakhir ada dioda Schottky. Dioda dioda Schottky merupakan jenis dioda dengan tegangan maju yang lebih rendah dari dioda normal pada umumnya. Pada arus rendah, ya, tegangan jatuh bisa sekitar 0,15 volt hingga 0,4 volt. Tegangan lebih rendah daripada normal yang menggunakan silikon yaitu 0,6 volt. Jadi 0,6 sampai 0,7 volt itu untuk menyalakan dioda secara umum, tapi kalau dioda Schottky ini bisa nyala dari 0,15 sampai 0,4 volt tergantung datasheetnya ya. Nah, dioda ini digunakan untuk rectifier atau penyearah, clamping, dan juga aplikasi radio frekuensi. Nah, karakteristik dioda tadi sudah tahu jenis-jenis dioda. Ya, karakteristiknya untuk mengujinya kita perlu rangkaiannya yang di sini ada sebuah sumber tegangan, di sini dioda, di sini beban resistor. Nah, ketika dinyalakan dia tidak langsung nyala. Ya. Ketika sudah mencapai tegangan 0,7 baru dia nyala. Sret.
gitu. Berarti kalau di sini belum nyampe lebih dari 0,7 baru dia nyala ya 0,7. Nah, kalau dibalik maka dia akan seperti ini. Tergantung apa namanya diodanya. Kalau udah seperti ini jadi dia rusak. Ya, hal seperti ini kan dia nggak nyala dia tegangannya 0, tegangannya 0, tegangannya 0, tegangannya 0 gitu kan. Nah, ini dia karakteristik dioda itu ada forward bias atau bias maju ya. Dan juga ada dioda di bias mundur ya, pada bias mundur atau reverse bias. Nah, ketika pada bias maju yaitu ketika anoda terhubung dengan positif ya, berarti anoda dihubungkan dengan positif dengan ada baterai serta katoda dihubungkan dengan negatif. Itu namanya forward bias atau bias maju sehingga nyala ya. Nah, ketika dioda di bias mundur, positif dihubungkan ke negatif ya, anoda dihubungkan ke negatif dan katoda dihubungkan ke positif, berarti bias mundur, arusnya mundur akan kecil atau matilah, dikatakanlah seperti itu ya. Tapi nanti akan ada arusnya kecil dan lama-lama akan, kalau arusnya semakin besar maka arus diodanya bisa rusak begitu ya. Nah, ini ada tugas untuk mendapat lebih paham tentang dioda. Yang pertama, kalian sebutkan apa fungsi dari dioda ya. Lalu yang kedua, cari aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi diodanya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara kerja dioda itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, begitu teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.